Di sebuah sudut tenang di negara bagian Tamil Nadu, India, berdiri sebuah kota yang menantang seluruh konsep masyarakat modern. Namanya Auroville, sebuah eksperimen sosial yang sejak awal pendiriannya pada tahun 1968 mengusung cita-cita luar biasa, menciptakan komunitas global yang hidup tanpa pemerintahan, tanpa agama, tanpa uang, dan tanpa kepemilikan pribadi. Auroville didirikan oleh Mira Alfassa, yang dikenal sebagai The Mother, seorang spiritualis asal Prancis dan pengikut Sri Aurobindo, seorang filsuf dan pemikir spiritual India. Dengan dukungan UNESCO dan pemerintah India, proyek ini diresmikan pada tanggal 28 Februari tahun 1968 dengan partisipasi simbolik dari perwakilan 124 negara yang membawa segenggam tanah dari negara masing-masing sebagai lambang persatuan manusia. Tujuan Auroville adalah sederhana namun radikal, mewujudkan persatuan umat manusia dalam keberagaman. Tidak ada batasan kewarganegaraan, ras, atau kepercayaan. Kota ini diimpikan sebagai tempat di mana orang-orang dari seluruh dunia dapat hidup bersama dalam harmoni, bekerja untuk kemajuan kolektif, dan mengejar pengembangan spiritual serta kesadaran diri. Salah satu aspek paling mencolok dari Auroville adalah ketiadaan pemerintahan formal. Tidak ada wali kota, tidak ada parlemen, dan tidak ada sistem politik konvensional. Keputusan diambil melalui konsensus kolektif atau forum terbuka antar warga. Meskipun tentu tidak selalu mulus, sistem ini dirancang untuk menghindari dominasi kekuasaan dan menjaga semangat kesetaraan. Lebih dari itu, uang tidak memainkan peran utama dalam kehidupan sehari-hari Auroville. Meskipun tidak sepenuhnya bebas dari sistem ekonomi global, beberapa interaksi eksternal tetap membutuhkan uang. Di dalam komunitas Auroville sendiri, warga menggunakan sistem kredit internal. Tidak ada konsep kepemilikan pribadi atas tanah atau rumah, semua properti dimiliki secara kolektif oleh komunitas. Auroville bukanlah komunitas ateis, tetapi juga bukan komunitas religius. Tidak ada agama resmi yang dianut. Sebaliknya, warga didorong untuk mengejar spiritualitas dalam bentuk yang paling murni dan personal. Tidak ada ritual wajib, tidak ada doktrin, tidak ada tempat ibadah yang dominan. Di pusat kota berdiri Matri Mandir, sebuah struktur emas megah berbentuk bola yang menjadi ruang meditasi utama. Di dalamnya, pengunjung duduk dalam keheningan, merenungi esensi diri dan keberadaan. Saat ini, Auroville dihuni oleh sekitar 3.000 penduduk dari lebih dari 50 negara, mulai dari India, Prancis, Jerman, Korea Selatan, hingga Brasil. Mereka hidup berdampingan, bekerja dalam berbagai bidang seperti pertanian organik, pendidikan alternatif, seni, arsitektur berkelanjutan, dan penelitian energi terbarukan. Komunitas ini juga memiliki sekolah, pusat penelitian, serta program lingkungan yang diakui secara internasional. Tidak dapat dipungkiri, Auroville bukan tanpa masalah. Perbedaan budaya, konflik internal, dan tantangan dalam manajemen sumber daya tetap menjadi bagian dari realita. Beberapa kritik menyebutkan adanya dominasi dari pendatang asing atau kesenjangan antara idealisme dan praktik. Namun, Auroville tetap berdiri sebagai eksperimen sosial paling ambisius di dunia, sebuah utopia kecil yang terus belajar, tumbuh, dan menyesuaikan diri. Ia adalah bukti bahwa manusia mampu bermimpi melampaui batas-batas kebangsaan, agama, dan sistem kapitalistik, dan mencoba hidup dalam kesadaran kolektif serta tanggung jawab bersama. Di era modern yang penuh polarisasi, ketimpangan, dan konflik ideologi, Auroville menjadi pengingat bahwa alternatif selalu mungkin. Kota ini bukan hanya tempat, melainkan sebuah pertanyaan terbuka bagi dunia, mungkinkah manusia benar-benar hidup bersama tanpa uang, kekuasaan, dan agama, hanya dengan nilai-nilai persatuan dan kesadaran. Dalam masyarakat konvensional, perempuan seringkali terperangkap dalam struktur sosial patriarkal, dikekang oleh norma agama, tekanan keluarga, dan sistem kepemilikan yang membatasi kebebasan mereka atas toboh, pilihan hidup, dan peran sosial. Di Auroville, kota yang sejak awal didirikan untuk menolak sistem lama, pertanyaan tentang posisi perempuan dan bagaimana unclup-unclup dijawab dengan cara yang sangat berbeda. Sejak awal, Auroville tidak membuat pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak, pekerjaan, maupun kepemimpinan. Tidak ada sistem hierarki berbasis gender. Perempuan bekerja di semua sektor, mulai dari pertanian, seni, pendidikan, teknik, hingga pengambilan keputusan komunitas. Banyak proyek sosial dan ekologi di Auroville justru dipimpin oleh perempuan, baik dari India maupun negara lain.
Hal ini menjadi bukti bahwa kesetaraan di sini bukan sekadar simbolik, melainkan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek paling menarik tentang Aurofil adalah bagaimana mereka memandang aktivitas unclup-unclup. Di luar Aurofil, topik unclup-unclup kerap diselimuti tabu, moralitas agama, atau komodifikasi. Namun di Aurofil, pendekatannya berbeda. Aktivitas unclup-unclup dipandang sebagai bagian dari perkembangan pribadi dan hubungan antar individu yang sehat. Tidak ada moral dogmatis yang mengatur siapa boleh bersama siapa, dan tidak ada stigma terhadap orientasi unclup-unclup yang berbeda. Banyak warga Aurofil yang menjalin hubungan di luar sebelum sah, termasuk hubungan non-monogami yang didasarkan pada kepercayaan, transparansi, dan saling pengertian. Namun, ini bukan berarti Aurofil menganut unclup-unclup bebas tanpa tanggung jawab. Justru sebaliknya, karena tidak ada sistem kepemilikan atau aturan ketat, setiap hubungan dibangun atas dasar kesadaran, komunikasi terbuka, dan persetujuan bersama. Konsen unclup-unclup bukan alat dominasi, melainkan bagian dari pengalaman manusia yang harus dijalani secara dewasa dan bertanggung jawab. Salah satu perubahan mendasar di Aurofil adalah hilangnya konsep kepemilikan atas tubuh perempuan. Tidak ada norma patriarkal yang menuntut perempuan harus tunduk pada suami, keluarga, atau masyarakat. Mereka bebas memilih pasangan, jalur hidup, pekerjaan, bahkan apakah mereka ingin punya anak atau tidak. Banyak perempuan di Aurofil hidup mandiri, membangun rumah mereka sendiri, mengelola proyek komunitas, dan membesarkan anak tanpa tekanan sosial tentang peran perempuan ideal. Dalam masyarakat yang tidak mengenal pernikahan sebagai institusi formal yang mengikat secara hukum, relasi dibangun berdasarkan kepercayaan, bukan kontrak. Meski terdengar seperti utopia fiksi ilmiah, Aurofil benar-benar ada, dan kenyataannya bahkan lebih aneh dari yang dibayangkan. Berikut adalah sejumlah fakta unik dan mengejutkan tentang kota ini yang membuat siapapun terkesima atau bingung. Di Aurofil, tidak seorang pun memiliki rumah yang mereka tinggali. Meskipun orang-orang membangun rumah sendiri atau tinggal di bangunan komunitas, semuanya secara hukum dimiliki oleh Aurofil Foundation. Konsep kepemilikan pribadi dianggap sebagai sumber konflik dan ketimpangan, sehingga di sini, rumah hanya dipinjamkan selama Anda tinggal dan berkontribusi untuk komunitas. Penduduk Aurofil tidak menggunakan uang dalam transaksi sehari-hari. Setiap orang diberikan account number yang terhubung ke sistem pusat. Mereka bisa membayar kebutuhan seperti makanan, pakaian, atau layanan melalui sistem kredit internal, seperti dompet digital tapi tanpa mata uang konvensional. Uang tunai tetap bisa digunakan untuk pengunjung atau turis, namun warga tetap berusaha menghindarinya sebisa mungkin. Di kota ini, tidak ada aparat keamanan formal seperti polisi, tentara, atau satpam bersenjata. Konflik diselesaikan melalui dialog komunitas, mediasi, atau konsensus kolektif. Ini adalah eksperimen sosial yang menantang anggapan bahwa hukum harus ditegakkan dengan paksaan. Aurofil secara teknis tidak memiliki pemimpin, namun berbagai keputusan komunitas tetap harus diambil. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui forum warga yang disebut Residence Assembly. Disinilah perdebatan panjang dan diskusi terbuka terjadi, tanpa adanya suara dominan atau otoritas mutlak. Menariknya, ini bisa berarti sebuah keputusan kecil memakan waktu berminggu-minggu untuk dicapai. Di pusat Aurofil terdapat bangunan luar biasa yang disebut Matrimandir, yaitu struktur bola emas raksasa yang memancarkan aura seperti berasal dari planet lain. Di dalamnya, ruangan sunyi dengan kristal raksasa menjadi tempat meditasi dan kontemplasi. Tidak ada patung, tidak ada simbol agama, hanya keheningan total, mencerminkan pendekatan spiritual non-dogmatis khas Aurofil. Aurofil menolak sistem pendidikan konvensional. Anak-anak tidak dipaksa belajar dengan kurikulum atau ujian. Sebaliknya, mereka bebas mengeksplorasi minat mereka sendiri dalam lingkungan belajar yang organik. Beberapa anak belajar pertanian, seni, teknologi, atau meditasi sejak usia dini, sesuai dengan ritme dan minat pribadi mereka. Untuk tinggal di Aurofil, seseorang harus berkontribusi secara aktif bagi komunitas, entah melalui kerja sosial, mengajar, bertani, membangun, atau proyek seni dan sains. Hidup di sini bukan soal melarikan diri dari dunia, tapi menciptakan versi dunia yang lebih manusiawi. Saat pertama kali dibangun, wilayah Aurofil adalah lahan tandus dan gersang. Namun kini, setelah lebih dari 5 dekade penghijauan intensif oleh para warganya,
kota ini menjadi salah satu oasis hijau terpadat di India Selatan, dengan ribuan spesies tanaman dan satwa liar, semua hasil dari kerja sukarela. Meski menjunjung tinggi persatuan, Auroville tidak bebas dari konflik internal. Pada beberapa titik, terjadi ketegangan antara warga lokal India dan pendatang asing, terutama mengenai kendali atas tanah dan visi jangka panjang. Bahkan pada 2022, pernah muncul protes besar karena proyek pembangunan jalan baru yang dianggap bertentangan dengan nilai komunitas. Secara teori, siapapun dari negara manapun bisa tinggal di Auroville. Namun, proses untuk menjadi warga resmi cukup panjang, calon warga harus melewati masa percobaan selama setahun lebih, membuktikan komitmen dan kontribusi nyata, serta menjalani kehidupan tanpa tuntutan pribadi. Tak sedikit orang yang datang dengan idealisme, lalu pulang dengan kenyataan bahwa hidup di utopia juga penuh tantangan. Auroville bukanlah surga, tapi juga bukan sekadar eksperimen utopis. Kota ini adalah simulasi kecil dari dunia alternatif, tempat di mana manusia mencoba hidup selaras dengan alam, tanpa ego, tanpa ambisi politik, dan tanpa materialisme berlebih. Mungkin dunia belum siap menjadi seperti Auroville. Tapi Auroville telah membuktikan satu hal, bahwa impian besar tentang kedamaian, kolaborasi, dan spiritualitas bisa menjadi kenyataan, walau dengan segala keanehannya. Meski Auroville menjunjung kesetaraan, ketimpangan antara warga lokal India dan ekspatriat asing masih menjadi isu sensitif. Banyak warga India yang bekerja di Auroville sebagai tukang bangunan, petani, atau pekerja rumah tangga, namun mereka tidak selalu dianggap sebagai warga Auroville penuh. Beberapa pengamat bahkan menyebut ini sebagai bentuk kolonialisme spiritual yang halus, di mana orang asing datang membawa visi besar, tapi dalam praktiknya tetap memegang kendali atas tanah, proyek, dan sumber daya. Auroville mengklaim dirinya bebas dari uang, agama, dan politik. Tapi realitanya, sistem internal mereka tetap membutuhkan struktur organisasi, dana, dan bahkan pengaruh politik. Tanpa uang, pendanaan dari UNESCO, pemerintah India, donatur Eropa, dan penjualan produk membuat ekonomi Auroville tetap terikat pada sistem global. Tanpa politik, proses pengambilan keputusan bisa sangat politis. Faksi-faksi ideologis kadang bertentangan, antara kaum spiritual, ekologis, teknokrat, dan kaum realistis, yang ingin Auroville lebih modern. Tanpa agama, meski tidak mengusung satu agama, ajaran Sri Aurobindo dan The Mother tetap menjadi pusat ideologis, bahkan nyaris kultus bagi sebagian pengikut. Simbolisme mereka memenuhi ruang publik, meski Auroville mengklaim sebagai kota non-dogmatis. Ironisnya, meskipun Auroville didirikan atas nama komunitas dan kebersamaan, banyak penghuninya mengalami isolasi dan keterasingan. Hidup jauh dari keluarga, minim teknologi hiburan, serta tekanan untuk selalu menjadi manusia sadar bisa menjadi beban psikologis tersendiri. Beberapa mantan warga Auroville menyebut suasananya kadang terlalu intens, penuh ekspektasi spiritual, dan tidak memberi ruang untuk sekadar menjadi manusia biasa dengan kelemahan dan keraguan. Beberapa tahun terakhir, terjadi konflik internal terkait proyek pembangunan jalan dan infrastruktur baru. Sebagian warga menolak, dengan alasan pembangunan tersebut merusak hutan dan tidak sejalan dengan visi ekologis Auroville. Namun pihak lain, termasuk pemerintah India, mendorong pembangunan sebagai bagian dari rencana induk jangka panjang. Protes warga pernah berujung bentrokan fisik dan intervensi aparat. Konflik ini menguak realitas bahwa bahkan dalam komunitas spiritual pun, kekuasaan dan visi bisa bertabrakan. Auroville kini menghadapi tantangan generasi-generasi. Banyak anak muda yang lahir atau tumbuh di Auroville memilih meninggalkan kota karena merasa terlalu terisolasi atau tidak relevan dengan dunia luar. Sebaliknya, pendatang baru yang ingin masuk ke Auroville sering kesulitan beradaptasi dengan proses yang panjang dan nilai-nilai idealis yang sulit diterapkan secara praktis. Jika komunitas ini tidak berhasil merangkul generasi baru, masa depannya sebagai kota hidup bisa terancam stagnasi. Tak bisa dipungkiri, Auroville telah menjadi semacam merek spiritual yang menarik banyak turis dan pencari makna dari luar negeri. Namun di balik keindahan meditasi, pusat yoga, dan diskursus spiritual, muncul juga kekhawatiran tentang komodifikasi spiritualitas. Apakah Auroville masih menjadi proyek evolusi kesadaran manusia, atau telah menjadi tempat pelarian eksotis bagi kalangan menengah global yang jenuh dengan dunia barat? Sisi lain Auroville memperlihatkan bahwa bahkan mimpi terbesar pun akan bergulat dengan kenyataan.
Tapi justru disinilah keindahan eksperimen ini, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia terus mencoba menjadi lebih baik, lebih sadar, dan lebih adil, meski harus melewati tantangan, konflik, dan kejatuhan. Auroville bukan dunia ideal, tapi ia adalah dunia alternatif. Dan barangkali, dalam zaman yang semakin absurd dan terpolarisasi, keberadaan kota seperti ini, dengan segala keanehannya, justru menjadi pengingat bahwa dunia yang berbeda selalu mungkin diciptakan.